Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila telah berpisah, yaitu apabila mereka telah kembali kepada keadaannya sendiri, telah lepas daripada menghadapi orang tempatnya mengambil muka itu. Berjalanlah dia di bumi hendak merusak padanya. Sebab yang dijadikannya pedoman sebenarnya bukanlah kebenaran dan bukan nama Allah yang hanya bermain di mulutnya itu, melainkan kemegahan untuk dirinya, keuntungan yang hendak dipulutnya. Dia menyimpan segala rencana yang berbeda dari kemauan Allah. Tetapi untuk menyembunyikan maksudnya, yang jahat itu bermulut manis. Bertambah kejam rencana mereka, bertambah manislah mulut mereka. Mulut yang manis itulah yang kerap kali mematahkan siku orang yang hendak ingin menentang kezalimannya. Rencananya adalah kemegahan diri. Peraturan dari Allah kalau dipandangnya merugikan, rencananya niscaya akan dihalangi dan dimusuhinya. Sebab itu agama hanya dipakainya mana yang akan memberikan keuntungan kepadanya. Kalau merugikan, niscaya dia lemparkan dan membinasakan pertanian dan peternakan. Mengapa bekas perbuatannya merusak pertanian dan peternakan? Sebab yang menjadi tujuan yang sebenarnya ialah keuntungan diri sendiri. Tidaklah dipikirkannya bahwa dia telah merusak dan merugikan. Pertanian adalah dasar kemakmuran. Hati orang senang bertani kalau dia merasa aman. Akan tetapi kalau pikiran telah kacau, pertanian pun mundur. Kalau pertanian telah mundur, kemakmuran masyarakat tidak ada lagi. Demikian juga peternakan. Setengah ulama menafsirkan bahwa an-nasla bukan saja berarti peternakan binatang, melainkan juga keturunan manusia. Dan setengah ulama lagi memberi arti tawalla bukan saja berpisah, melainkan kalau berkuasa, yaitu sekiranya orang-orang yang berjiwa demikian mendapat kekuasaan dalam bidang manapun juga, kemunduranlah yang akan didapat. Mundur di dalam pertanian, mundur di dalam peternakan, dan mundur cita-cita murni dari anak dan keturunan. Padahal Allah tidaklah suka akan kerusakan. Lantaran itu, tampaklah kehendak orang yang demikian sangat berbeda dengan kehendak Allah. Dan apabila manusia demikian bertindak melancarkan rencana yang berlawanan dengan kehendak Allah, kehendak kehancuranlah yang akan menimpa mereka dan akan hilanglah ketentraman jiwa masyarakat. Sebagaimana kita katakan tadi, kalimat tawalla mengandung dua arti. Pertama, berpaling. Kedua, berkuasa. Dalam penafsiran yang pertama dilukiskan orang-orang munafik yang apabila duduk berhadapan, dia manis bicara. Tetapi kalau dia telah berpaling pergi, cakapnya lain pula. Orang-orang ini tidak dapat dipercaya percakapannya dan tidak dapat dipegang janjinya. Pada penafsiran makna yang kedua, apabila dia telah memerintah atau telah berkuasa, kelihatanlah coraknya yang sebenarnya. Mereka tipu rakyat yang telah mempercayakan kekuasaan kepadanya dengan tutur lemak manis. Sehingga orang hanya meninabobokan dengan pidato. Padahal apa yang dituju bertambah lama, bertambah jauh. Mudah saja lidah mereka menyebut Allah. Laksana seorang penyembelih sapi di tempat penyembelihan mengucapkan bismillah lebih dahulu sebelum menggorok leher sapinya. Dia berjalan di atas bumi
bekerja yang utama adalah merusak. Betapa tidak akan merusak, padahal yang dipentingkannya hanya bercakap dengan berpidato, membujuk orang, sedangkan mengurus negeri jarang sekali. Jiwa rakyat yang diperintah telah lesu dan putus asa atas apatis. Demikianlah yang diperbuat oleh penguasa negara yang bersikap diktator atau kultus perseorangan. Setiap waktu hanya mempertunjukkan kekuasaan atau show. Hampir setiap hari rakyat dikerahkan menonton kebesaran Paduka, bertepuk tangan menyambut pidato Paduka sehingga kebun-kebun tertinggal dan sawah-sawah terbengkalai. Rimba-rimba larangan ditebas dan ditebang orang karena hendak mencuri kayunya, lalu terjadilah erosi. Di musim hujan timbullah banjir, di musim kemarau seluruhnya menjadi kering, kesuburan tidak ada lagi, jalan-jalan penghubung menjadi rusak, rumput-rumput jadi kering, binatang ternak tidak berkembang lagi, sehingga akhirnya negeri jatuh kepada kemiskinan dan rakyat kelaparan. Sedang beliau penguasa setelah kesengsaraan memuncak hanya pandai memuji diri dan mendabik dada, mengatakan bahwa dialah yang berjasa, bertambah negeri sengsara, bertambah dia membuka janji baru untuk dimungkiri lagi. Di dalam ayat ini disebut membinasakan al-hars yang berarti kesuburan pertanian, dan disebut pula an-nasla yang berarti keturunan. Setengah ahli tafsir memberi arti al-hars dengan istri dan beristri, sedangkan an-nasla dengan anak keturunan. Sedang penafsir pertama tadi ialah pertanian dan peternakan. Keduanya boleh diambil menjadi penafsiran dan keduanya kena apabila penguasa adalah si penguasa yang buruk bermulut manis tadi. Mereka pada hakikatnya adalah aladul hisam, musuh yang paling jahat, musuh yang membawa penderitaan batin, membujuk dengan mulut yang manis, tetapi bekas perbuatannya menyebabkan negeri kian lama kian sengsara. Pertanian jadi mundur, peternakan jadi mandul, atau istri-istri tidak aman lagi dalam rumah tangganya, bisa ditimpa berbagai penyakit sebagaimana darah tinggi dan penyakit gila karena kesusahan hidup dan juga perzinahan. Dan apabila istri dalam rumah tangga sudah selalu ditimpa sengsara, anak-anak keturunan atau an-nasla pun tidak beres lagi, maka datanglah sambungan ayat. Dan apabila dikatakan padanya, takwalah kepada Allah, dibawalah dia oleh kesombongan berbuat dosa. Dibawalah dia oleh kesombongan berbuat dosa. Inilah kata yang tepat tentang sikap hidup seorang pemerintah dan penguasa yang zalim. Seorang diktator dan tiran. Seorang pembina kultus perseorangan. Dia tidak boleh ditegur sapa. Dia tidak boleh diberi nasihat. Orang yang jujur akan dimusuhinya. Sedangkan orang yang suka mengambil muka, itulah yang disenanginya. Puji dia terus, sanjung dia, berikan gelar-gelar yang agung padanya. Bertambah ditegur dengan jujur, akan bertambah dibuatnya dosa yang baru. Dia amat sombong dengan kekuasaannya, dan kesombongannya itu akan ditambah lagi oleh pengambil-pengambil muka yang datang menyembahnya. Maka datanglah sambungan ayat.